Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah Pasar Modal Syariah akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami dengan tema pendekatan penilaian saham analisis fundamental. Adapun kelompok kami terdiri dari 4 orang, yaitu ada 1. Vina Oktaviana, NIM terakhir 056. Yang kedua, Rita Dwi Solikah, NIM terakhir 058. Yang ketiga, Adelia Lailatul, NIM terakhir 068. Dan yang keempat, Salisma Kurnia, NIM terakhir 078. Adapun pembahasan materi kita meliputi 1. Pengertian analisis fundamental, 2. Analisa industri dalam analisis fundamental saham, yang ketiga, analisa rasio keuangan dalam analisis fundamental saham, dan yang keempat, analisa rasio keuangan dalam analisis fundamental saham. Untuk yang pertama akan dijelaskan oleh Mbak Vina. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian analisis fundamental. Analisis fundamental merupakan analisis yang bertujuan untuk mengetahui kinerja perusahaan, termasuk analisis laporan keuangan yang diproyeksikan di periode yang akan datang, yaitu dengan membandingkan laporan keuangan perusahaan melalui perbandingan internal dan eksternal perusahaan lain, yang dimana perusahaan memiliki kinerja dianggap lebih baik akan dipilih untuk diinvestasikan. Berikutnya yaitu analisa ekonomi dalam analisis fundamental saham yang akan dibacakan oleh Mbak Adelia. Analisa ekonomi dalam analisis fundamental saham. Analisis kondisi ekonomi merupakan analisis terhadap faktor-faktor eksternal dan bersifat makro berupa peristiwa-peristiwa yang terjadi di luar perusahaan dan mempengaruhi semua perusahaan sehingga tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan. Indikator makroekonomi yang mempengaruhi pergerakan harga saham antara lain yang pertama, produk domestik bruto, yang kedua tingkat inflasi, yang ketiga tingkat suku bunga, dan yang terakhir nilai tukar rupiah. Berikutnya yaitu analisis industri dalam analisis fundamental saham yang akan diterangkan oleh Mbak Salisma. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis industri dalam analisis fundamental saham. Analisis orang atau industri berfungsi untuk mengetahui kondisi masing-masing industri. Analisis industri ini bertujuan untuk mengetahui sektor industri apa saja yang paling memiliki peluang untuk bertumbuh. Dalam menganalisis industri, hal pertama yang harus dianalisis adalah harus mengamati tingkatan dalam siklus kehidupan industri untuk menilai kondisi kesehatan dan posisi industri yang dilanjutkan dengan analisis kualitatif atas faktor-faktor yang mempengaruhi industri tersebut. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan siklus kehidupan industri. Siklus kehidupan industri merupakan suatu bentuk analisis fundamental yang melibatkan proses pembuatan keputusan investasi berdasarkan tahapan yang berbeda. Dalam siklus kehidupan industri ini terdapat 4 tahap yang saya akan uraikan sedikit berikut. Yang pertama yaitu tahap permulaan. Pada tahap ini dijadikan dengan munculnya teknologi dan produk baru, di mana terjadi pertumbuhan permintaan yang cepat. Yang kedua yaitu tahap konsolidasi. Pada tahap konsolidasi ini dijadikan dengan tingkat pertumbuhan yang lebih rendah dibanding tahap pada permulaan, namun masih lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi karena produk yang ditawarkan mulai dikenal dan digunakan secara umum oleh konsumen. Yang ketiga yaitu tahap pendewasaan. Pada tahap kedewasaan ini, di mana tingkat pertumbuhan berjalan secara konstan dan tidak lebih cepat dari pertumbuhan ekonomi. Produk yang dihasilkan akan lebih standar dan kurang inovatif, sedangkan pasar sudah dipenuhi dengan para pemain. Untuk itu, perusahaan dipaksa untuk memperluas pangsa pasar dengan melakukan persaingan harga yang harus diimbangi dengan melakukan efisiensi biaya supaya tidak terjadi penurunan profit margin. Yang terakhir yaitu tahap penurunan. Pada tahap ini, industri akan tumbuh lebih lambat dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Hal ini terjadi karena produk yang sudah lama dan ditinggal oleh konsumen, munculnya persaingan dan produk baru atau persaingan dari pemain baru yang memiliki
memiliki strategi low cost atau biaya rendah yang pada akhirnya menyebabkan permintaan terhadap produk industri mengalami penurunan secara tajam. Yang selanjutnya saya akan jelaskan analisis 5 factors force. Terdapat 5 kekuatan persaingan yang menentukan kemampuan perusahaan dalam industri untuk menghasilkan laba. Yang pertama yaitu persaingan antar perusahaan dalam industri. Dalam persaingan antar perusahaan dalam industri terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi persaingan antar perusahaan dalam industri, yaitu yang A yaitu tingkat pertumbuhan industri, yang B tingkat konsentrasi dan keseimbangan jumlah pesaingnya, yang C tingkat diferensiasi dan switching cost, yang D skala ekonomis dan rasio biaya tetap terhadap biaya variabel, yang terakhir yaitu kelebihan kapasitas dan hambatan untuk keluar dari industri. Yang kedua yaitu saya akan menjelaskan tentang ancaman dari pendatang baru. Yang A yaitu skala ekonomis. Ketika terdapat economic of scale yang semakin besar, pendatang baru memiliki dua pilihan. Apakah untuk berinvestasi dengan kapasitas besar yang kemungkinan besar tidak dapat digunakan segera, atau masuk ke dalam industri dengan kapasitas di bawah optimum. Yang B yaitu keuntungan sebagai pelopor. Keuntungan yang diperoleh perusahaan sebagai pelopor adalah kemampuan untuk menciptakan standar industri, membuat perjanjian dengan pemasok bahan baku yang lebih murah, dan memiliki kesempatan untuk mendapatkan lisensi dari pemerintah untuk beroperasi dalam suatu industri yang terekspansi. Yang C yaitu akses ke dalam saluran distribusi. Kapasitas terbatas dalam saluran distribusi yang ada serta biaya pembangunan saluran distribusi yang tinggi dapat bertindak sebagai hambatan masuk yang sangat berpengaruh. Dan yang terakhir yaitu hambatan resmi. Ada beberapa hambatan di mana terdapat hambatan resmi bagi masuknya pemain baru dalam industri. Contohnya hak paten dan hak cipta. Yang ketiga yaitu ancaman dari produk substitusi. Ancaman dari produk substitusi dapat berupa produk yang memiliki fungsi yang sama. Jika industri tidak mampu meningkatkan kualitas produk atau mendiferensiasikannya, laba dan pertumbuhan industri dapat terancam. Semakin menarik alternatif harga yang ditawarkan oleh produk pengganti, maka ketat pembatasan laba industri. Yang keempat yaitu ancaman tawar-menawar pembeli. Terdapat dua hal yang menentukan kekuatan tawar-menawar pembeli, yaitu sensitivitas harga dan kekuatan tawar-menawar relatif. Yang terakhir yaitu daya tawar-menawar pemasok. Pemasok dapat memanfaatkan kekuatan tawar-menawarnya atas para anggota industri dengan menaikkan harga atau menurunkan kualitas barang atau jasa yang dijualnya. Pemasok yang kuat karena dapat menekan kemampuannya industri yang tidak mampu mengimbangi kenaikan biaya dengan menaikkan harganya sendiri. Selanjutnya yaitu analisa perusahaan rasio keuangan dalam analisa fundamental saham yang akan dijelaskan oleh Mbak Rita. Analisa perusahaan atau rasio keuangan adalah suatu alat analisis keuangan perusahaan untuk menilai kinerja suatu perusahaan berdasarkan perbandingan data keuangan yang terdapat pada pos laporan keuangan, yaitu neraca, laporan laba rugi, laporan aliran kas. Pada dasarnya, rasio menggambarkan suatu hubungan atau perimbangan antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah lainnya. Analisis rasio dapat digunakan untuk membimbing investor dan kreditor untuk membuat keputusan atau pertimbangan tentang pencapaian perusahaan dan prospek pada masa datang. Salah satu prospesan atau penginvestasian informasi akuntansi yang dinyatakan dalam arti relatif maupun absolut untuk menjelaskan hubungan tertentu antara angka yang satu dengan angka yang lain dari suatu laporan keuangan. Selanjutnya yaitu 6 rasio keuangan. Nomor yang ke-1 yaitu ESP atau earning per share. Earning per share yaitu suatu laba bersih per lembar saham. Rumus untuk menghitungnya yaitu ESP sama dengan laba bersih dibagi dengan jumlah lembar saham.
Yang kedua yaitu PER atau Price to Earning Ratio. Price to Earning Ratio ini menggambarkan tentang keuntungan sebuah perusahaan dibandingkan harga sahamnya. Rumus untuk menghitungnya yaitu PER sama dengan harga saham dibagi laba per lembar saham. Yang ketiga yaitu PBV, Price to Book Value. Price to Book Value ini menggambarkan tentang seberapa besar pasar menilai harga perusahaannya dibandingkan kekayaan laba bersih. Rumus untuk menghitungnya yaitu PVB sama dengan harga saham dibagi nilai buku lembar saham. Yang keempat yaitu ROI atau Return on Equity. Return on Equity adalah suatu yang menjadi indikator investor dalam memilih saham. Rasio ini diperoleh laba bersih yang dibutuhkan perusahaan dibandingkan dengan total kekayaan bersih yang dimiliki oleh perusahaan. Rumus untuk menghitungnya yaitu ROE atau ROE sama dengan laba bersih dibagi kekayaan bersih. Yang keempat yaitu D atau dividend yield. Pada rasio dividend yield merupakan suatu rasio yang menggambarkan tentang seberapa besar pembagian dividen yang dibagikan oleh perusahaan terhadap harga sahamnya di pasar. Untuk rumus untuk menghitungnya yaitu D sama dengan dividen per lembar saham dibagi harga saham. Yang keenam yaitu DER, Debt to Equity Ratio, yaitu merupakan suatu rasio yang menghitung jumlah hutang dan kewajiban yang dimiliki perusahaan dibandingkan dengan modal bersihnya. Rumus untuk menghitungnya yaitu DER sama dengan total kewajiban dibagi dengan kekayaan bersih. Sekian materi dari kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf ya sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatian dan sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.